Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan pendidikan karakter di sekolah melalui budaya sekolah. Apa sih itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik untuk generasi selanjutnya. Konsep dasar pengertian budaya sekolah. Menurut Dill dan Peterson, dalam Supardi menyatakan bahwa budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Prinsip pengembangan budaya sekolah. Agar pengembangan budaya sekolah dapat berjalan efektif, apa aja sih prinsipnya? 1. Berfokus pada visi dan misi dan tujuan sekolah. Pengembangan budaya sekolah dalam penerapan pendidikan sekolah harus sesuai dengan visi dan misi dan tujuan sekolah, supaya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, bersedia mengambil resiko. Setiap perubahan budaya sekolah tentunya akan memiliki resiko yang harus ditanggung bersama. Resiko itu bermacam, bisa jadi resikonya mengarah ke hal yang positif atau bahkan ke hal yang negatif. Yang ketiga, memiliki strategi yang jelas. Prinsip yang selanjutnya ini harus memiliki strategi yang jelas. Strategi merupakan cara yang harus ditempuh dalam penerapan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Hal ini merupakan supaya kegiatannya dapat terarah dengan baik. Yang keempat, memiliki komitmen yang kuat. Komitmen dari pimpinan dan warga sekolah sangat menentukan implementasi program-program penerapan pendidikan sekolah melalui budaya sekolah. Banyak bukti menunjukkan bahwa komitmen yang lemah, terutama dari pimpinan, menyebabkan program-program tidak terlaksana dengan baik. Yang kelima, sistem evaluasi yang jelas. Untuk keberlangsungan penerapan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, perlu dilakukan penilaian keberhasilan supaya bisa diketahui hasil dari kinerja yang telah dilakukan. Hal ini diperlukan untuk program budaya sekolah di kedepannya. Sekolah perlu menetapkan atau menentukan nilai karakter baru yang akan dikembangkan atau tidak. Lingkup pengembangan budaya sekolah. Apa aja sih lingkupnya? 1. Ruang kelas. Ruang kelas merupakan salah satu tempat di mana proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua adalah sekolah. Agus Wibowo mengungkapkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai karakter melalui pengintegrasian budaya sekolah meliputi kegiatan sekolah yang diikuti seluruh siswa dan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi di sekolah itu. Yang ketiga, luar sekolah. Mengintegrasikan nilai karakter peserta didik penting dilakukan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter melalui pengintegrasian budaya sekolah di luar sekolah meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian siswa. Nilai utama yang dibudidayakan di sekolah. Apa aja sih nilai-nilainya? Nilai-nilai budaya yang dikembangkan di sekolah nampak melalui 1. Simbol atau slogan yang ditulis di dinding sekolah atau dipasang tergantung di ruang kelas, di ruang perpustakaan. Slogan yang nampak dan dipasang di sekolah adalah A. Visi sekolah yang merupakan cita-cita sekolah yang ingin dicapai. B. Pajangan yang terkait dan penuntun berperilaku warga sekolah, yakni Dasa Dharma Pramuka, Dwi Satya, dan Tri Satya Pramuka. C. Slogan yang berupa pesan, yakni jagalah kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman.
rajin pangkal pandai. Slogan atau simbol tersebut merupakan pesan dan pedoman yang dilakukan dalam berperilaku di sekolah, sehingga setiap warga sekolah harus melaksanakannya. Yang kedua, sikap siswa yang muncul dari visi sekolah yang pertama nampak pada kedisiplinan siswa yang mengikuti pelajaran. Pelaku pengembangan budaya sekolah. Siapa saja sih pelakunya? Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol. Pelaku pengembangan budaya sekolah seperti dalam bentuk hubungan yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Strategi pengembangan budaya sekolah. Agar pendidikan karakter dapat terlaksana secara optimal, pendidikan karakter diimplementasikan melalui langkah-langkah berikut ini. 1. Sosialisasi kepada komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga, dan lain-lain. 2. Pengembangan dalam kegiatan sekolah. Strategi tersebut diwujudkan melalui pembelajaran aktif dengan penilaian berbasis kelas disertai dengan program remediasi dan pengayaan. Tahapan pengembangan budaya sekolah. Pengembangan budaya sekolah yang kuat, intim, kondusif, dan bertanggung jawab membawa manfaat. Apa aja sih manfaatnya? 1. Menjamin kualitas kerja yang lebih baik. 2. Membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level baik komunikasi secara vertikal maupun horizontal. 3. Lebih terbuka dan transparan. 4. Menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi. 5. Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. 6. Jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki. 7. Dapat beradaptasi dengan baik terhadap pengembangan iptek. Warga sekolah harus memiliki tanggung jawab mempertahankan budaya sekolah yang baik dan dapat diterima. Warga sekolah berperan dalam mengembangkan dan mewujudkan budaya sekolah yang efektif. Monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Indikator-indikator keberhasilan SDSN digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Apa aja sih indikator keberhasilannya? 1. Pengelolaan. Memiliki RPS dan RAPBS. Memiliki dokumen, kurikulum, silabus, RPP, dan bahan ajar untuk semua mata pelajaran dan semua tingkatan kelas. Memiliki ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi, dan ruang ibadah, kamar kecil yang cukup memadai. Yang kedua, proses pembelajaran. Apa aja sih proses pembelajarannya? Menerapkan MBS. Menerapkan pendidikan kecakapan hidup, pelajaran, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, atau yang disingkat PAKEM. Menerapkan model pembelajaran konstruktivisme. Menerapkan sistem penilaian yang komprehensif. Menyusun formatif TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah output. Standar ketentuan belajar minimal 95%. Nilai UN di atas rata-rata regional. Memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional. 90% lulusan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Demikian hasil pembelajaran hari ini, supaya dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.